pengertian tadi ya. Ya. Kalau misalnya kita sudah menggunakan leveling seperti ini, yaitu gini aja. Saya datang panjang. Karena kita menggunakan dua MA, yaitu MA3 dan MA9, maka kita tentukan dulu. Ini MA yang kecilnya, makanya ini opsi pilihannya ya. Ya. Jadi kita melihat candle ini. Pada kita melihat candle ini, MA kecil atau MA3 ini sudah berada di atas MA yang lebih besar atau MA9, maka opsi pilihan kita adalah buy. Baik. Garis ini sudah adalah buy. Maka pada saat sudah menyentuh garis ini, sudah selesai. Nah, pada saat kita sempat melihat market, pas close candle seperti ini, anggap saya ini, Ya. nah kita lihat posisi ini kan posisinya di bawah ya, Hmm. jadi kita posisinya sell. Maka kita akan melakukan sell satu di sini, ini lagi, itu garis sell lagi, ini order di sana, sell lagi di sini. Nah, di mana lawan arah buy-nya? Nah, perhatikan yang sebelumnya. Ini kan yang ada nih, ini kan ada di atas sini ya. Maka ini tarik garis yang hanya. Ya. Nah, maka kita, nah, kita baru akan lawan arah jika ada candle yang menyentuh level ini, baru kita tarik garis ini. Ini belum tempat nih, maka ini posisinya masih posisi sell, sell, sell di sini juga. Kapan sudah kembali ke bawah sini, sudah. Oke. Ya. Jadi caranya, nah, jika kita memilih candle yang kita ingin pilih ini, maka perhatikan dulu MA kecilnya. Dia berada di atas, di bawah, atau di atas yang MA besar. Jika dia berada di bawah, maka kita opsinya adalah sell. Sel. Jika ada di atas ini, maka opsi kita adalah buy. Untuk lawan arahnya, jika opsi sell seperti ini, maka kita perhatikan lingkungan yang ada di atas sebelumnya. Lingkungan ini adalah high-nya. Saat Anda sell, itu kita baru melakukan opsi buy. Perhatikan candle mana yang menyentuh. Nah, candle menyentuh adalah ini. Maka garis DP-nya simpan di sini. Jadi selama ini setiap menyentuh garis ini kita akan sell, 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 sell. Jadi tidak ada opsi buy di sini sampai menyentuh ini, Garis. ya. Ya, ya. Nah, jadi tinggal kita lihat mami apakah ada yang menyentuh atau tidak. Nah, ini tidak, ini sudah BIP, sudah profit. Oke, sekali lagi ini kita pakai dua pada saat saya jam berapa lihat market pas tempat ini, maka baiknya opsinya adalah posisi baik. Baik. Kemudian kita lihat lingkungan sebelumnya berada di sini, maka ini adalah untuk lawan arah jadi selnya.
Jika ada harga yang menyentuh ini, baru kita lawan arah. Nah, mana nih? Nah, ini ada nih. Nah, maka pada saat ini kita baru sell ini. Langsung figurannya ini bayinya kan dipanjangin terus nih. Tapi sebenarnya sudah profit ya. Tapi anggap kita mau bahwa kita ini ingin eh, posisi dipanjangin terus. Maka kita akan opsi sell di sini. Nah, Nah, kita baru posisi buy lagi. Nah, berarti kan lingkungan yang kan ada di sini nih. Ya, nah, kita ganti. Lingkungan kan yang ini. 728. Nah, ini kan belum ada nih guys. Maka kita akan sell, 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 sell. Sampai ada yang dari sini. Ini. Untuk saya lebih suka di high candle-nya. hmm, Kita baru sell terus nih. Kita ya, baru opsi buy jika ada yang itu. Lewat ini kan belum ada. Masaan tidak beberapa hari ini baru close TB. Kan tadi ini sudah close TB kan. Sebenarnya kalau punya waktu bisa di manage waktunya dia baik. Sebenarnya dengan manual itu bisa dengan santai saja. Misalnya dengan lihat saja. Misalnya sempat ini. Berarti kita ya, punya di sini tak baik kan. ya, Itu kan TB tuh. Nah ini kan maka tidak ada. Nah, anggap saya ini posisi kita baik di sini ya. Ini kan baik ini kan. ya, Nah, kita lihat lingkungan berikutnya kan di kanan sebelumnya kan di sini nih. hmm, Nah, maka ini kan kita tarik. Maka kan pada saat awalnya kan kita sudah melakukan purchase order. Di sini satu, ini dua, ini tiap 4 jam atau 8 jam kan cek lagi. Ya. Anggap saya ini sudah tiga nih. Setelah itu kita tidak perhatikan lagi. Nah, kita lihat, oh kendal mana nih yang menyentuh garis ini. Oh yang ini. Nah ini kita cari tahu ini. Maka pada saat ada lawan arah ini, maka kita ganti jadi ya, sell ini. Sell di sini. Nah, perhatikan udah nyentuh garis ini udah profit atau belum? Kalau belum, tambah satu lagi. Kalau belum, tambah lagi. Kita akan lawan arah jika ini kan yang lingkungan sebelumnya kan di sini. Ini kan lawan arah di sini. Maka kita lihat lingkungan di sini. Maka kan kita lawan arahnya baru kalau ada lingkungan. Tapi rata ini sudah TP sampai sini. Nah, makanya itu kenapa lotnya itu nomor satu bagusnya. Karena pada saat Anda sell di sini kan, nah ya, ini. Nah, setiap ada pemantulan bisa sell lagi. Ini kan ini sell. Ini kan ada pemantulan. Ini kan ada kembali nih. Maka sell lagi di sini satu. Sell lagi di sini 001. Maka kan sudah ada tiga kan. Maka itu fungsinya lot-lot kecil ya, untuk manage itu. Supaya kalau ke plotting masa santai aja juga. hmm, Kalau ini sih udah yang udah hampir anu lah. Artinya udah mendekati. Artinya udah tidak ada titik naik yang lain. Saya ini sama aja semua nanti. Jadi metodenya itu kayak gitu tadi. Perhatikan hmm, saja. Candle yang nah, kalau yang posisinya seperti ini kan kepanjangan nih, kepanjangan. ya, Maka bijaksana aja. Jadi kalau sudah ini, kalau sudah cari yang lain aja. Jangan pendek-pendek. Dan juga tidak terlalu pendek. Ini sudah memadai. Nah, kita bisa opsi buy di sini. Buy, buy, buy dari sini. Ini kan lingkungan di sini. Ini kan tidak mungkin nih. Kalau lingkungan di sini mah, saya rasa lingkungannya itu ada di sini. Ada yang menyentuh. Artinya tanpa
namanya, eh, menarik garis lagi, kita sudah ada bayangan. Kalau untuk awal kan kita tarik seperti ini kan, 1284. Tapi kalau sudah terbiasa itu, ini kan kelihatan. Hmm. Udah tahu arahnya, oh ini paling masih bunyinya baik-baik terus ini. Tapi sini masa belum. Maka pada saat ini, bayinya ini kan, ini itu sudah TP ini, tapi kita masih panjangin, kita artinya belum sempat lihat market misalnya ada kerjaan atau apa. Kan kita sudah tahu lawan arah nanti di mana. Hmm. Makanya itu yang saya maksud bahwa kalau misalnya mau di full otomatis kan ini tidak bisa. Banyak logikanya. Hmm. Ditambah lagi programmernya itu pusing semua apa yang saya sudah sampaikan. Karena ini berubah-berubah. Ya, ya. Jadi seperti ini bisa ini baik posisinya di sini. Nah, kalau sudah expert mah kayak gini. Baik 001 sini ya. Lihat close candle di sini lagi, baik lagi di sini 001. Karena sudah tahu di mana lawan arahnya nanti. Ya, ya. Jadi setiap candle sini bisa. Nah, ya misalnya maksimal 10 lah, 10 oke lah udah. Nah, kalau udah TP satu, close lagi satu, oke lagi satu di atas. Tinggal melihat ini tok saja. Nah, seperti ini. Jadi kita harus mengukur juga ini kan sel nih. Nah, ya kan? Sekarang lawan arahnya di mana? Jadi semua itu pasti ada gunanya, tidak mungkin. Nah, awalnya di mana? Ya ini, dan di sini, dan lagi di sini, dan lagi di sini. Ini udah ada nih. Nah, ini. Nggak pada tadi udah begini baik di sini. Cek ini, apa sudah baik atau tidak? Nah, perhatikan kita baru akan kan banyak kan di sini ya. Ya. Nah, ini nah, kita perhatikan. Nah, baru kita akan OPCL. Nanti jika ini kan lingkungannya kan ada di bawah sini nih. Ini yang paling penting. Ya. Kita baru akan OPCL lagi jika Ya. ya, tapi kan ini kan udah baik nih. Baik ini, baik lagi, baik lagi. Ini kan udah kembali ke atas ini. Ya. Masa tidak profit sampai itu. Anggap saja bahwa ini kelupaan. Maka mau tidak mau harus short ini. Nah, kita akan sell di sini. Sell di sini. Nah, ini kan turun jauh. Maka itu kenapa lotnya ya santai-santai saja. Hmm. Karena kalau misalnya langsung lotnya besar di sini. 01, 01, 01, 01. Kalau itu cuma 5.000 habis gitu. Makanya itu kenapa biasa kalau kita, makanya itu kenapa biasanya itu bisa itu biasanya pokoknya itu bagusnya mulai dari 001 Hmm. Ya, ya. supaya agak santai. Oh, ini kemes nanti. Saya rasa untuk sekitar 10 sampai 20 persen itu bisa. Nah, lalu udah nanti itu kalau misalnya sudah sering berkembangan apanya Hmm. pengalaman itu nanti itu sudah bisa sendiri artinya cuma lihat sekilas oh makanya itu kan yang agak ribet itu kalau misalnya orang punya ada teknik bahwa OP-nya itu dia harus di sini dia kan rata-rata kan kalau teknik kan
dia tentukan dulu nih, garis ini di mana nih, ini di sini. Dia baru oke kalau misalnya ada harganya di sini kan. Ya. Nah, kalau kita kan tidak, pas lihat candle saja, karena ini ada candlenya per 30 menit, maka lihat candlenya itu setiap jam 5, 5.30, pokoknya kelipatan 30. Ya, udah, kalau Kan. udah itu sudah, tinggal lihat sebentar saja, itu udah posisinya udah jelas. Bahwa di sini kita akan posisi buy. Hmm. Pada saat kita posisi buy di sini, maka kita tahu ya lingkungannya. Lingkungannya kan gitu. Nah, maka kita akan buy buy tersebut. Sampai ada harga yang menyentuh ini. Nah, ini kita sudah tentukan bahwa ya, saya mau lawan arah di sini kan. Oh iya iya iya. Jadi seperti itu. Artinya kalau udah anu sih udah. Ini kan berapa jam nih? Satu, dua, tiga. Walaupun kita masih simpan di sini kan masih bisa nih. Nah, bisa. Kalau misalnya sempat lihat market di sini ya, tetap pas di sini nanti baru sell. Kalau lihat marketnya di sini ya, sell di sini. Kita kan ada patokan garis nih. Maka sell berikutnya adalah di sini kan. Nah, garis-garis ini menentukan di mana kita coping supaya lebih teratur. Teratur dengan jaraknya. OTP-nya di sini untuk melihat Ya. sudah profit atau tidak. Tapi sini sudah profit atau tidak. Kalau mau tambah OP lagi misalnya anggap saja sell di sini, harga turun sini belum tempat ya sell lagi di sini dan sudah naik lagi di sini. Karena pada saat kita sell di sini kita tahu kan lawan arahnya kan di sini. Level ini kan belum ada yang nyentuh. Kan belum ada yang nyentuh. Ini kan baru nyentuh di depan sebentar. Nah, ini kan Ya. baru kita ganti jadi buy di sini. Kalau mau dilihat secara votingannya, ini kan selnya di sini, ya. Kemudian banyak di sini kan. Nah ini kan tidak jauh beda jaraknya nih, Hmm. ya. Jadi kalau mau dipikir itu paling voting cuma sedikit. Nah, setelah itu kan, nah, itu. Nah, ini belum ada nih. Oh jauh nih, sampai ini bunyi baik terus. Kan sempat naik kan, turun, tapi kan nggak mungkin jadi sell. Karena kenapa? Ini kan kena di sini ya, oke? Ini kan lingkungannya di sini 19, kan? Ini kan baru sampai di sini. Ya. Jadi pada saat Anda main juga di sini, ini coba lihat nih, perhatikan. Di sini kan posisinya kan tidak seberapa nih, jaraknya, kan? Ya. Berlawan arah lagi. Itu baru perhatikan lagi. Nah, pada posisi sel di sini, ini, ada di sini, nggak saya baru lihat ini, apalagi ini subuh atau apa, pagi-pagi sih, saya sel di sini, baru sempat lihat, jam bangun jam 5 subuh atau apa, jam 6, mau berangkat kerja atau apa, bisa cek di sini. Ini yang lingkungan subuh ini kan ada di sini. Setelah itu, walaupun kalau secara kasat mata, pada saat kita buy di sini, anggap saya ini jadi buy, setelah itu tidak akan ada sell lagi. Ini naik terus, karena kan ini berdasarkan feeling yang ini, dari bawah ini ada. Artinya kalau saya lihat tanpa saya cari apa garis tadi, cukup begini tuh saja. Ya, oh ini nanti enggak. Kalau udah sering lihat itu nanti enggak kelihatan juga. Oh, Tapi sederhana itu tuh tadi. ya. Jadi kalau nanti silakan anu aja ya, artinya coba.
simulasi-simulasi dalam artian apakah yang ini oh, ada lawan arah atau tidak. Mm-mm. Makanya itu kenapa bisiknya itu tanpa ini dulu, apa namanya? Karena semua pada saatnya intinya gini toh saya dulu Mm-mm. dimanapun mobile browser, nah setelah itu ini adalah opsi untuk melakukan minimal apa meminimalkan pilihan, artinya lebih mengkhususkan apakah posisi kita bayar atau sell. Tapi kita bisa mengatur waktu, mau masuk market jam segini bisa, di jam segini bisa, di jam segini bisa, di jam segini bisa, di jam segini bisa. Jadi tanpa ada uh, bahwa kita akan masuk di market jam-jam tertentu, semua bisa kita lakukan. Tinggal memanage resikonya. Ini kan termasuk memanage resiko kan? Ya. Daripada kita buy sell di sini, kita memanage resiko bahwa opsi yang lebih bagus adalah posisi buy. Kan? Dan Mm. kita manage bahwa saya cuma floating akan sampai di sini untuk lawan arah. Itu kan tinggal memanage sebenarnya semua. Pokoknya itu semua akan mulai dari lot-lot kecil itu. Nggak ada yang besar. Ya. Makanya itu kalau lot kecil sih aman. Aman juga. Nah, kalau misalnya bisa pantau file lain ya bisa pantau aja file lainnya. Ya, sama. Posisi sel di sini. Ini ya. Nah, tapi lawan arahnya di sini. Step satu, step dua. Bagian lingkungannya. Semuanya ada di sini. Ini kan yang kendal yang menyentuh yang ini. Ini kan ini. Nah, ya, makanya ini harus presisi. Ini kan ini. Nah, satu. Kayaknya belum menyentuh pas. Baru kita sentuh pas ya, di atas. Kan ini baru lawan arah. Anggap saja lah. Oke lah, tidak ada masalah. Anggap ini kalau berdasarkan penglihatannya kita optify di sini ya. Nah, ini, optify di sini. Tidak ada masalah. Nah, maka kita pilih ini sebagai ya, ini. Nah, ini kan ada candle nih di sini. Ya. Maka ini kan belum sempat nih. Kita baru buy di sini, buy di sini. Naik tadi. Jadi semua ada gilirannya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cuma yang pasti pasti akan ada floatingan. Tidak mungkin itu bilang plus terus. Dan tidak mungkin juga minus terus. Kan? Nah, kalau bisa mantau beli banyak lagi ya bisa. Tinggal tambah saja. Yang penting dari marketnya itu kita dibatasi sampai OP sampai 200. Cuma bisa OP 200 sekali. OP bersamaan. Kayaknya kalau nya 001 sih ya. Terus ini kan ini baik ini. Ini kita cari yang kemungkinan ada ruginya. Kalau saya baik ini di lingkungan yang sebelumnya kan begini. Nah, yang
ini kemana? Kita bye-bye di sini. Anggap saya belum TP. Kita belum TP kan. Posisi baik kita dengan lawan arah di sini. Ini kan kecil nih. Sel di sini. Di sini sel lagi. Yang di sini sel lagi. Lawan arah berikutnya di mana? Yang di sini. Ini kan belum tepat. Kita tunggu. Kalau lihat dari ini kan, itu kuncinya sabar.